Kemudian program makan bergizi, Kepala Badan Gizi Nasional dan semua KL untuk siapkan segera kita mulai dengan bergerak cepat, tepat sasaran, terukur, tapi jangan takut dengan kesulitan. Saya masih mendengar beberapa tokoh meragukan kemampuan kita untuk melaksanakan itu. Saya tidak katakan bahwa ini bisa selesai dalam 1 minggu, 2 minggu, atau 3 bulan. Tidak ada di antara kita yang punya tongkat Nabi Sulaiman. Tapi kita bisa berhitung, kita bisa mengelola, kita bisa alokasi dana, kita bisa kerahkan sumber daya, dan kita akan mencapai target yang kita tentukan. Saya pun yakin, saya pertaruhkan kepimpinan saya. Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategi. Yang tidak mendukung hal ini, silakan keluar dari pemerintah yang saya pilih. Enak. Apa aja tadi makannya? Ada ayam, sayuran, tempe, sama jeruk. Kenapa? Ya. Mau kasih Pak Mama. Kenapa mau kasih Pak Mama, nak? Karena di rumah tidak ada nasi. Ya? Di rumah tidak ada nasi. Di rumah tidak ada nasi. Betul tidak ada nasi. Masya Allah. Selamat makan anak. Enak nggak? Enak ya? Iya, ini namanya makanan bergizi ya. Dari mana? Bapak Presiden. Bapak Presiden namanya siapa? Prabowo. Terima kasih banyak. Berdoa kepada Bapak Presiden tercinta. Yang aku terima. Kenapa? Sehat selalu. Amin. Pemirsa, maraknya proyek pagar laut ilegal menjadi perhatian pemerintah. Presiden Prabowo Subianto pun setuju untuk menindak, menyegel, dan mengusut siapa saja di balik keberadaan pagar laut ilegal. Pagar laut ilegal kembali ditemukan di Bekasi, Jawa Barat. Kali ini panjang pagar laut mencapai 2 km dengan lebar area 70 meter. Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan penyegelan pagar laut ini. Dengan menggunakan 2 speedboat, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melakukan penyegelan terhadap pagar laut. Pagar bambu ini merupakan lahan reklamasi yang dimiliki pihak swasta yang rencananya akan dilakukan pengembangan pelabuhan. Presiden Prabowo Subianto pun menyetujui proyek pagar laut disegel. Melalui Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzadi, Presiden Prabowo Subianto juga meminta agar kementerian dan pihak terkait untuk segera mencabut dan mengusut kontroversi pagar laut ilegal. Tidak hanya di Bekasi, pagar laut ilegal juga ditemukan di kawasan Laut Tangerang, Banten. Panjangnya pun mencapai 30 km. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono akan investigasi misteri pagar laut ini. Saya lagi cek, lagi diinvestigasi ya. Cek, karena itu di laut juga kan. Berarti itu nanti Kementerian Kelautan. Kita cek gitu ya. Itu ada kemungkinan itu dari siapa Pak? Maksudnya apakah pengusaha atau daerah? Kita cek dulu aja. Kita cek dulu supaya Kementerian Kelautan dan Perikanan RI telah menyegel pagar bambu ini. Lantaran pagar bambu di Laut Tangerang tidak memiliki izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Pelaku memasang pagar sekitar 700 meter dari garis pantai di kawasan terlarang untuk kegiatan pemanfaatan ruang laut tanpa izin.
Hingga kini, pihak berwajib masih menyelidiki pihak yang bertanggung jawab atau pelaku pemasangan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Qadir Karding berharap ke depan para pekerja migran juga mendapatkan makan bergizi gratis. Hal tersebut disampaikan saat meninjau program makan bergizi gratis di Tangerang Selatan, Banten. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding beserta jajarannya meninjau langsung program makan bergizi gratis di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Atfal dan SMP Falatehan Tangerang Selatan, Banten. Dalam kunjungan kali ini, para siswa nampak antusias menikmati makanan yang disajikan meski tidak adanya susu cair kemasan. Dalam kunjungan kali ini, Abdul Qadir Karding berharap kedepannya para pekerja migran nantinya juga akan mendapatkan makan bergizi gratis. Meski demikian, Abdul Qadir Karding belum bisa memastikan kapan waktunya karena belum ada anggarannya. Kita sudah mendorong agar kebijakan makan bergizi ini menjadi mainstream, maka kita dorong di kantong-kantong pekerja migran. Di Jogja, Semarang, Cirebon, dan NTT, NTB. Nah, ke depan ini kita terus dorong supaya ada perhatian khusus kepada pekerja-pekerja migran dan memastikan bahwa mereka juga dapat makan bergizi. Seperti diketahui sebelumnya, Menteri BP2MI juga telah melakukan koordinasi dan mendorong program makan bergizi gratis di beberapa kantor pekerja migran di Indonesia. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Program makan bergizi gratis telah berjalan 2 minggu secara nasional. Nyatanya, program ini turut memajukan ekonomi kelompok menengah dan bawah. Sekolah luar biasa B dan C Cahaya Jaya di Kelurahan Pegangsaan 2, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta, menerima paket makan bergizi gratis yang merupakan program unggulan pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, beserta jajaran memantau langsung pendistribusian makan bergizi gratis. Pratikno menyebut program ini meningkatkan tradisi dan kualitas makan dari anak-anak menjadi sehat, serta menjadi dampak ekonomi yang besar bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah. Makan bergizi gratis gitu. Jadi itu pagi ini jadi kita terus jaga bagaimana makan bergizi gratis ini sangat-sangat membantu masyarakat meningkatkan kualitas dan tradisi makan dari anak-anak kita, jadi tradisi makan yang sehat, dan kita harapkan juga memberikan dampak ekonomi yang besar bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Namun pelaksanaan makan bergizi gratis belum dilaksanakan secara merata di Indonesia. SMP Negeri 191 Jakarta Barat menjadi salah satu sekolah yang masih menanti penerapan makan bergizi gratis ini. Pihak sekolah mengaku hanya sabar menanti giliran, mengingat mayoritas siswa berasal dari ekonomi menengah ke bawah. Merujuk pada data, sebesar 67% siswa dari total 845 siswa merupakan pengguna kartu Jakarta Pintar. Pihak sekolah mengaku belum ada sosialisasi dari pihak terkait, termasuk mekanisme pembagian waktu makan. Dikarenakan sekolah ini menerapkan 2 sesi belajar, yakni pada pukul 6.30 pagi hingga 12 siang, dan dari pukul 12 siang hingga pukul 5 sore. Tim Liputan, iNews melaporkan. Menteri Kebudayaan Fadlizon melakukan inspeksi mendadak di Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Kecamatan Panakukang 1, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Hal ini untuk memastikan program makan bergizi gratis berjalan dengan baik. Ini apa? Ayam? Ikan, Pak. Menteri Kebudayaan Fadlizon melakukan inspeksi mendadak di Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kecamatan Panakukang 1, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu dini hari. Fadlizon bersama rombongan melihat langsung proses pengolahan makan bergizi gratis untuk memastikan program berjalan dengan baik.
Dalam kesempatan itu, para relawan SPPG juga sempat berbincang dengan Fadlizon untuk menginformasikan terkait kendala yang dihadapi dalam menjalankan program makan bergizi gratis ini. Ya, Pak Menteri menanyakan terkait kendala-kendala kami di sini, apa yang kami lakukan, terus apa yang jadwal-jadwalnya dan apa menunya yang dimasak begitu. Dan juga Pak Menteri bicara juga sebentar dengan para relawan ya, dan berfoto-foto juga bersama para relawan. SPPG Badan Gizi Nasional Kecamatan Panakukang 1 Kota Makassar menyalurkan 3.378 paket makan bergizi gratis di 5 sekolah mulai dari taman kanak-kanak, SD, SMP hingga SMA dengan menu makan berupa nasi, ikan goreng tepung, tumis buncis jagung, buah pepaya, dan susu. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Menteri Migrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto melihat kesiapan autogate di Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur Rabu sore. Pemasangan autogate dilakukan guna menghindari kepadatan penumpang kedatangan dan keberangkatan luar negeri. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto melihat kesiapan autogate di Terminal 2 Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Dengan menggunakan fasilitas autogate, waktu pemeriksaan penumpang akan lebih cepat dibandingkan dengan pintu pemeriksaan konvensional. Penumpang hanya tinggal memindai paspor pada alat yang disiapkan dan pintu masuk langsung terbuka. Salah satu penumpang mengaku merasa terbantu dengan adanya autogate karena proses pemeriksaan lebih praktis. Dan untuk adanya autogate semacam ini, alhamdulillah mengurangi antri dan lebih mudah. Kalau pertama tadi agak susah masukinnya, nggak tahu gimana caranya ya. Ya untunglah ada yang autogate kayak gitu, alhamdulillah terbantu, cepat dan enak pelayanannya. Nantinya akan ada sebanyak 28 unit autogate di Bandara Internasional Juanda. 10 jalur ditempatkan di pintu keberangkatan luar negeri, sedangkan 18 jalur ditempatkan di pintu kedatangan luar negeri. Ya, tentunya akan memberikan kecepatan dalam pelayanan kepada mereka yang datang maupun yang akan berangkat. Cukup dia tempatkan paspor pada yang ada, kemudian mereka akan langsung tanpa melalui proses pemeriksaan dari petugas. Autogate akan diresmikan dan mulai beroperasi pada Kamis 16 Januari. Dengan ini, jumlah keseluruhan autogate yang telah dipasang di beberapa bandara dan pelabuhan di Indonesia mencapai 291 unit. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyok Agusta, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo berencana membangun SMA unggulan Garuda. Presiden pun menargetkan pada tahun 2029, 20 SMA unggulan Garuda sudah berdiri di Indonesia. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Stella Christy meninjau calon lokasi sekolah unggulan Garuda. Rencananya SMA unggulan Garuda akan dibangun di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Sebagai pembantu Pak Presiden Prabowo Subianto, saya sebagai Menteri Kehutanan berkewajiban untuk memastikan apa yang dicita-citakan, ya, apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo Subianto untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas, terutama melalui SMA Garuda ini terlaksana. Pak Bu Amen sudah menyampaikan ada rencana 4 tahun ini ada 4, salah satunya di SOE ini. Nah, kami dari pihak kehutanan sudah meminta staf di sini untuk mengidentifikasi lahan yang bisa dipergunakan untuk SMA Garuda ini. SMA unggulan Garuda akan dibangun di 4 wilayah, yaitu Ibu Kota Nusantara, IKN, Nusa Tenggara Timur, Bangka Belitung, dan Sulawesi Utara. Nantinya meski akan menggunakan sekitar 20 hektar lahan, pemerintah pastikan tetap akan menjaga hutan di sekitarnya. Pemerintah sendiri menargetkan akan membangun 20 sekolah unggulan Garuda hingga tahun 2029. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah bersiap untuk meluncurkan program pemeriksaan kesehatan gratis. Program ini bisa dinikmati seluruh warga Indonesia di hari ulang tahunnya. Lantas bagaimana mekanismenya? Berikut informasinya untuk Anda.
Pemerintahan Prabowo Gibran kembali memberikan kado bagi warga Indonesia. Kali ini, warga Indonesia yang berulang tahun akan mendapatkan kado berupa pemeriksaan gratis. Program pemeriksaan kesehatan gratis ini dirancang untuk 60 juta warga Indonesia pada tahun pertama, yaitu 2025. Jumlah ini akan terus meningkat dengan target 200 juta orang dalam 5 tahun mendatang. Anggaran sebesar 4,7 triliun rupiah telah disiapkan dalam APBN 2025. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tekankan pemeriksaan kesehatan gratis bukan hanya bertujuan untuk mengobati, tetapi juga kepada pencegahan. Pelaksanaannya pun akan berlaku di puskesmas, bukan rumah sakit. Ini bayangkan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jadi beda itu ya dengan yang seperti yang dilakukan di rumah sakit, ini dilakukan di puskesmas untuk kelompok balita. Jadi baru lahir pun ada tuh screeningnya harus dilakukan. Kemudian anak-anak, remaja, karena beda screeningnya. Kemudian Dalam Kongres PDIP, wacana pertemuan Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto kembali mencuat. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku ditunjuk menjadi perantara pertemuan kedua tokoh tersebut. Wacana pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Presiden RI Prabowo Subianto kembali mencuat. Kedua pihak disebut telah menunjuk utusan untuk menjadi perantara pertemuan. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku menjadi utusan Prabowo Subianto. Ia pun menyebut pertemuan diharapkan bisa terjadi paling cepat bulan ini. Ya, ada pesan-pesan. Pesan seperti apa sih Pak Muzani? Pesannya untuk Ya, Ibu Mega menyampaikan beberapa pesan. Saya berdoa mudah-mudahan bisa bulan ini makin cepat makin bagus. Sehingga pertemuan antar kedua beliau diharapkan bisa membawa angin segar bagi perbaikan bangsa. Sebelumnya, dalam pidatonya di HUT PDIP 10 Januari lalu, Megawati mengungkap hubungannya dengan Prabowo baik-baik saja. Bahkan Megawati juga menyebut Prabowo sangat senang dengan nasi goreng buatannya. Pak Prabowo nih, orang mikir saya sama dia itu, wah kayaknya musuhan atau apa? Enggak. Padahal dia senang saya masakin nasi goreng. Udah lama. Ada yang ngomong, Bu, ada yang udah minta nasi goreng. Bintang nasi goreng. Loh aku lagi mumet, anak-anakku banyak yang nggak jadi. Wacana pertemuan Megawati Prabowo telah ramai dibahas sejak Oktober 2024 lalu. Sempat diisukan keduanya akan bertemu saat ulang tahun Prabowo pada 17 Oktober 2024, namun tak terlaksana. Tim Liputan iNews melaporkan. Pertemuan tak sengaja Presiden Prabowo Subianto dan aktor laga Steven Seagal ternyata berlanjut. Keduanya kembali bertemu dan menghabiskan waktu bersama Titi Soeharto. Keakraban antara Siti Hediati Soeharto bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan aktor internasional Steven Seagal menarik perhatian publik. Titik Soeharto membagikan momen pertemuan ini di media sosial miliknya pada Selasa 14 Januari 2025. Caption yang digunakannya pun menunjukkan betapa pentingnya momen kebersamaan ini. Sebelumnya, Presiden Prabowo bertemu secara tidak sengaja dengan aktor laga senior Amerika Serikat. Dalam video yang beredar, Presiden Prabowo didampingi Wamenkomdiji Angga Raka Prabowo. Saat dikonfirmasi lebih lanjut kepada Wamenkomdiji, pertemuan antara keduanya berlangsung secara tidak sengaja. Keduanya bertemu saat sama-sama keluar dari lift yang bersebelahan. Saat itu, Presiden Prabowo baru selesai makan siang. Angga juga menyebut Presiden Prabowo dan Steven Seagal sudah kenal sejak 35 tahun yang lalu saat Prabowo masih berdinas di Kopassus. Tim Liputan iNews melaporkan. Federasi Futsal Indonesia untuk pertama kalinya akan menggelar turnamen futsal bertajuk Indonesian Futsal Four Nation World Series dan akan diikuti Indonesia dan juga 3 timnas lainnya. Dan informasi ini sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Saya Fazilah Indonesia dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Terima kasih dan sampai jumpa.
Federasi Futsal Indonesia akan menyelenggarakan turnamen futsal di sela-sela FIFA Match Day. Turnamen futsal bertajuk Indonesian Futsal for Nation World akan digelar pada Januari hingga Februari mendatang. Timnas Indonesia akan menghadapi tim mantan juara Piala Dunia Futsal, di antaranya Argentina, Arab Saudi, dan Jepang. Ketum Federasi Futsal Indonesia mengatakan event ini sebagai ajang untuk meningkatkan pencapaian prestasi sebagai Federasi Futsal Indonesia. Dan event ini turut diapresiasi oleh Kemenpora. Kami sebagai federasi targetnya tidak muluk-muluk. Saya pesan kepada Coach Hector, kepada pelatih timnas futsal agar berikan yang terbaik. Kalau kita nanti melawan Argentina, kalaupun tidak menang, tentu kita berjuang dengan baik. Tapi kita harus bisa mengukur menjadi reality check. Kesiapan futsal Indonesia sekarang sudah di level mana? Kemarin kita sudah juara ASEAN. Kita bisa dengan percaya diri bilang Indonesia adalah raja futsal di Asia Tenggara. Tapi level berikutnya kemana? Ke level Asia, ke level Piala Dunia. Nah, ini adalah impian-impian yang kita ingin kejar berikutnya. Tapi kita harus tahu, harus benar-benar melihat kalau melawan mantan juara dunia kita di mana posisinya. Ya kita pasti support ya. Yang diinginkan Kemenpora itu nggak hanya mensupport, tapi kita juga menagih ke Federasi Futsal juga untuk berprestasi. Dan kita juga nggak hanya jadi penyelenggara aja, tapi dari ini kita harus belajar bahwa memang kita levelnya masih di bawah Argentina, mungkin Jepang itu. Tapi ini jadi satu pacuan untuk federasi, untuk pelatih-pelatih dan pemain Indonesia terutama bisa lebih meningkatkan lagi permainannya untuk bisa berprestasi di level dunia. Melalui event turnamen ini juga diharapkan mampu menjadi penyemangat para pemain untuk mengukur sejauh mana tim futsal Indonesia untuk terus bersaing di level internasional. Dari Jakarta, Muhardin Leman, iNews melaporkan.